Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Hipnu IPPNU Ranting Kalisalak dan juga seluruh aktivis, simpatisan, dan tidak ketinggalan kepada para pengkaji dari kajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian, dan yang sebagaimana saya janjikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan persoalan yang sudah menjadi problematika hukum di masyarakat. Salah satu yang ditanyakan kemarin mengenai masalah panitia-panitia yang sifatnya itu lokal, ya, baik panitia musola, masjid ataupun sejenisnya, apakah ini termasuk dalam kategori amil yang secara syarak. Ini memang tidak boleh menyampaikan, ini persoalan sensitif, ya, persoalan sensitif, ya. Sama dengan kemarin saya jelaskan. Jadi ketika ada orang meninggal dunia itu banyak di sebagian daerah yang justru mengedepankan sesuatu hal yang sifatnya bukan wajib, tapi sifatnya sunnah. Apa yang kemarin saya jelaskan, ini persoalan mengenai masalah fidyah. Ya ini. Ya karena mungkin ini terkait dengan kebiasaan masyarakat, sehingga mohon maaf sekali, pendistribusian fidyah pun ini kadangkala kalau ditinjau secara hukum, loh, ini yang mengatakan bukan saya, ini hukum. Ini banyak salah sasaran. Ya. Karena kalau dalam hal ini fidyah itu hanya diberikan hanya untuk fakir dan miskin. Ini perlu untuk dicatat ini. Jadi nggak boleh, ya, kalau fidyah dialokasikan kepada selain fakir dan miskin, itu nggak boleh. Makanya di Kalisalak ini sendiri, ya, saya ketika banyak orang konsultasi mengenai pembagian dan sertakan pada, biasanya kan pada waktu 3 hari, 7 hari kan orang ketang biasanya kan kita mendapatkan berkat, ya kan? Itu mau disertakan pada saat waktu pembagian fidyahnya pas waktu 3 hari atau 7 hari atau 40 hari. Kalau pas yang kemudian diajak konsultasi atau musyawarah itu saya katakan begini, ya, fidyah ini untuk distribusi dan sasarannya terbatas. Nah, sehingga kalau kemudian pembagian fidyah itu disertakan pada saat waktu 7 hari meninggalnya mayit, ya, sekaligus disertakan pada waktu pembagian berkat, ini resikonya bukan pada orang yang menerima. Ini resikonya pada orang yang memberikan fidyah kepada orang yang meninggal dunia. Karena fidyah itu apabila nanti diberikan bukan orang yang secara hukum itu berhak menerima, fakir miskin, maka statusnya menjadi sedekah biasa. Ini perlu digarisbawahi, loh. Nah, makanya saya katakan khususnya di Kalisalak, loh. Jadi pembagian fidyah itu sekali lagi itu statusnya bukan perkara yang harus didahulukan atau yang wajib. Sekali lagi yang wajib didahulukan dalam konteks masalah hukum ini adalah 3 hal. Kemarin yang pertama
ini menyaur hutangnya mayit, yang kedua itu melestarikan daripada wasiat, yang ketiga itu adalah kalau mayit itu sebenarnya sudah wajib haji tapi belum haji, maka harus disisihkan tirkah tinggalannya daripada mayit itu untuk biaya haji. Nah, tiga hal ini perkara yang wajib. Catat itu. Kalau sampai tiga hal ini ternyata mayit itu sudah sempurna, yang terkait dengan masalah menyaur hutang, kemudian melestarikan daripada wasiat, kemudian menyisakan sebagian untuk badal haji apabila orang itu pada saat waktu masih hidup sebenarnya orang yang kewajiban haji tapi belum haji. Lah silakan nanti sisanya untuk nanti membayarkan fidyah, tebusan ibadah yang ditinggalkan pada saat waktu dia itu masih hidup, entah itu ibadah puasa maupun sholat. Jadi kalau kemudian kita tahu fidyah itu memang ada dua kategori, ada fidyah yang hukumnya itu sunnah, ada fidyah yang hukumnya wajib. Kemarin dalam pertemuan yang kedua itu sudah saya berikan penjelasan secara simpel begini, ya. Fidyah itu kalau bagi terkait dengan masalah puasa, tolong catat ini. Ini hukumnya memang wajib. Jadi asal muasal fidyah ini kan terkait dengan persoalan masalah puasa. Ini. Jadi sebagaimana contoh yang aktual itu misalnya seorang yang sedang dalam kondisi mengandung lantas memutuskan tidak berpuasa, ya, karena khawatir kepada kondisi kandungannya, maka dia pada saat waktu kemudian selesai bulan Ramadan di samping kewajiban qadha juga wajib bayar fidyah. Ini. Ataupun kemudian orang yang mempunyai orang yang sudah sangat tua renta sekali, misalnya bapak-bapak tua kita, bok-bok tua kita, itu kan waktu bulan puasa tidak wajib puasa. Ya, tapi setiap hari pihak keluarganya memberikan fidyah ataupun membayarkan fidyah sekitar 1 mud itu 679 gram ataupun 7 ons. Fidyah yang terkait dengan puasa ini jelas memang hukumnya wajib. Ini harus dipilah dan dipilih. Tetapi persoalan untuk fidyah yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ibadah sholat yang ditinggalkan mau diberi fidyah, dalam konteks madhab Syafi'i itu saja tentang hukum bolehnya masih khilafiyah. Saya ulangi ini, fidyah untuk sholat yang ditinggalkan si mayit, ini sholat loh, ya sholat, ya fidyah untuk sholat yang ditinggalkan si mayit dalam konteks madhab Syafi'i saja ini masih terjadi khilafiyah. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Lah yang memperbolehkan itu karena dikiaskan dengan masalah puasa. Ini hukumnya. Yang memperbolehkan itu dikiaskan dengan persoalan masalah puasa. Nah, tetapi dalam konteks yang memperbolehkan itu bukan pada level tingkatan wajib. Ya, pokoknya intinya bahwa fidyah yang terkait dengan persoalan masalah puasa itu memang hukum asalnya, itu hukumnya adalah di sana dijelaskan. Hukum asalnya itu memang kalau fidyah berkaitan dengan masalah puasa itu adalah hukumnya wajib. Tetapi ingat kalau terkait dengan persoalan sholat yang ditinggalkan ketika orang itu sudah meninggal dunia, dalam konteks madhab Imam Syafi'i saja itu masih terjadi perbedaan pandangan atau bahasa hukumnya khilafiyah. Hukum asalnya sama sekali tidak boleh. Hukum yang kedua, sebagian ulama mengatakan boleh karena mengkiaskan, menyamakan persoalan dengan meninggalkan puasa. Tapi mohon maaf, yang mengatakan hukumnya boleh itu, ini termasuk dalam mazhab Syafi'i termasuk kaulnya dhaif. Apa kaul dhaif? Kaulnya itu lemah. Nah, ini harus tahu status dulu. Ya. Yang kedua, setelah kemudian misalnya kita mau mengikuti pendapat yang mengatakan hukumnya boleh. Ya.
Midyai wong sing wis ninggal dunia tentang sholat yang ditinggalkan. Kita misalnya tetap mau melakukan, oke nggak masalah. Yang penting hutangnya mayit sudah tuntas. Karena begini, ini perlu kemudian dipahami nih. Ini penting saya sampaikan gini. Kalau sampai terjadi, mohon maaf ya, sekecil apapun hutang, makanya mindset kita sejak awal kalau tahu tentang dalil ini mestinya jangan sampai kita itu menggampangkan persoalan masalah hutang. Karena kalau melihat tentang dulu ya, waktu zaman Rasulullah itu sendiri saja ini kitab di kitab Irsyadul Ibad kebetulan ada ini. Ada satu kejadian di kitab Irsyadul Ibad. Saya sampaikan supaya sumbernya jelas. Ini kan ada mayit yang mau ingin disolati di Masjid Nabawi. Ya, otomatis kan kalau kemudian mayit disolati di Masjid Nabawi, harapannya yang menjadi imam sholat yang mendoakan itu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Lah, setelah kemudian jamaah kumpul, sebelum acara sholat jenazah itu dimulai, Kanjeng Nabi itu mengajukan sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaan itu sederhana. Pertanyaan itu begini, hal taroka min dainin. Ning sahabat dan ning keluarga sing mengiring jenazah itu menyampaikan apakah mayit itu meninggalkan hutang? Kan pertanyaan sederhana ini. Tapi kan kalau kita lihat walaupun sederhana, coba kita kembangkan ya. Kenapa Kanjeng Nabi tidak menanyakan apakah mayit ini sudah haji? Apakah mayit ini wong sing sholatnya kendeng? Apakah mayit kue sing kemudian puasane kemudian kendeng? Kan tidak. Yang menjadi pertanyaan ini hal taroka min dainin. Padahal kalau kemudian kita itu mau meneliti secara seksama ning alam dunia ini, ya wong rata-rata pasti duweni utang. Orang kaya sekalipun, orang yang kemudian tidak berniat hutang saja itu pasti dia utang. Saya gambarkan secara gampang begini, ya. Wong sugih mambrah-mambrah bae, misalnya duwe utang kayak kiye. Wong lagi hajatan, kemudian tangga tepis miring ataupun sedulur, ya, itu titip satong. Terus diterima. Ya, titip endok satong ataupun titip beras selawe kilo. Diterima, ora ditolak. Walaupun orang mojar, walaupun orang ngomong, ujuk-ujuk kemudian ana wong titip endok, ini adalah bahasa kiasan wong ngutangi. Wong ngutangi kuwi ngerti tambani berarti statusnya menjadi hutang. Lah saiki nyong pantakon jagat ning model wong desa ya, ngapunten kalau saya bicara wong desa, kalau bicara wong kota saya enggak jelas ya karena enggak tahu. Siapa coba sing kira-kira ora pernah kayak gue? Siapapun kita tidak bisa menolak. Nah, saya tidak bicara tentang wong kondangan sing levelnya itu umum 3 kilo karena umumnya banyak orang juga yang ketika kondangan itu 3 kilo diniatnya itu sebagai sosial. Itu bahasa pergaulannya atau bahasa agama itu sebagai sodakoh. Artinya andaikan kemudian kita kondangan 3 kilo itu misalnya siji anake nganti 11, siji anake 3 kan mestine wong duwe gawene ora pada. Iya kan? Ya kalau tetangga kan walaupun kondangan bolak-balik wong tetangga wong sedulur ya tetap kondangan. Kalau ini saya tidak berani mengatakan itu adalah hutang atau menghutangi. Tapi kalau endok satong beras selawe kilo atau bandeng misalnya 30 kilo, ya siapapun pasti mengatakan bahwa wong we bahasan kita titip tetapi kemudian maksudnya itu ngutangi. Pada baik kayak misalnya kayak ningkali salah kan misalnya nyong orang ngerti saya gemien waktu zaman nyong cilik misalnya ya ning warung kan mana jaluk ning warung yang kok dicatat ngono. Bahasan jaluk itu kan bukan bahasanya minta tapi maksudnya itu hutang. Iya kan? Mana dijaluk nameng kreng. Iya kan? Ya. Ini apapun bentuk kalimat dan kemudian sehotnya ya ini sebenarnya kalau apa istilahnya kalau kemudian kita telisik secara mendalam itu pada dasarnya merupakan bentuk hutang tetapi menggunakan bahasa yang lain entah jaluk
entah apa ya, atau nyilih itu. Lah, jadi yang ditanyakan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal taroka min denin, apakah si mayit kue ndek utang? Ya. Dijawab oleh keluarganya, enggak ada Kanjeng Nabi. Setelah tahu, begitu dijawab oleh keluarganya bahwa mayit itu ndek utang, lantas Rasulullah masih mengajukan satu pertanyaan. Hal taroka min wafaidin. Saiki angger mayit itu pulang, problemnya, permasalahannya apakah mayit itu duweni aset atau bahasa hukumnya tirkah atau bahasa Jawane harta tinggalan. Harta tinggalan sing aset itu bisa untuk menyair hutang. Contoh misalnya, esin duwe umak atas nama mayit, esin duwe pekarangan atas nama mayit, esin duwe sawah atas nama mayit. Dijawab oleh keluarganya, mboten gadah nopo-nopo, Kanjeng Nabi. Wongin duwe utang, tetapi begitu meninggal dunia memang orang itu tidak punya aset sama sekali. Apa yang terjadi? Ketika baginda kita Rasulullah mendengar bahwa wong sing pan disolati jenazah itu ternyata ndek utang tapi tidak punya tirkah, tidak punya aset yang untuk menyaur hutangnya. Jawabannya beliau menyampaikan, sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum itu maksud sudah silahkan kamu solati teman kamu ini. Artinya Rasulullah itu secara halus menolak menjadi imam sholat jenazah. Ya, bayangkan, walaupun pada saat itu seluruh sahabat-sahabat besar itu masih ada, karena Kanjeng Nabi masih ada. Tapi beliau Rasulullah kemudian mempersilahkan sahabat untuk mensolati jenazah, berarti beliau itu mboten kersa menjadi imam sholat jenazah. Saya yakin tidak ada satupun sahabat yang mau untuk kemudian maju menjadi imam sholat jenazah. Bahkan yang terjadi ketika Rasulullah menyampaikan sallu ala sahibikum, kondisinya itu suasananya itu tegang, suasananya itu tidak kondusif. Iya, suasananya gak enak. Sahabat-sahabat itu menunduk. Karena ini merupakan penolakan halus dari Kanjeng Nabi untuk mensolati jadi ibadah sholat jenazah. Lah di tengah-tengah keheningan, di tengah-tengah ketidak kondusifan, akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah maju. Ya. Maju ke depan kemudian menyampaikan, ya Rasulullah alayya tenuhu. Alayya tenu. Kanjeng Nabi, pun utang-utange mayit sing nanggung saya. Niku Sayyidina Ali. Padahal kita tahu, padahal diketahui antara mayit dengan Sayyidina Ali itu tidak ada hubungan apa-apa. Jadi mayitnya itu tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan daripada kekeluargaan dengan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali kemudian menyampaikan dan menyatakan seluruh hutang-hutangnya mayit ini akan ditanggung oleh Sayyidina Ali. Ini supaya apa? Menyelamatkan mayit itu bisa disolati, diimami oleh Kanjeng Nabi. Bayangkan, melihat ilustrasi seperti ini tuh bukan persoalan sederhana, ini persoalan gawat loh. Persoalan gawat ini. Artinya apa? Ini Kanjeng Nabi itu sampai kemudian sedemikian ini itu menunjukkan bahwa kita itu jangan gegabah terhadap persoalan masalah hutang. Sampai-sampai seperti ini, kalau kemudian pihak keluarga ataupun ahli waris itu ternyata mayit itu duwe utang tapi laka sing tanggung jawab, ya. Ini kegawa nganti ning alam barzah malah lebih berat. Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan nafsul mukmin marhunatun ala dhimmati dzanihi. Ya. Nafsul mukmin, bahwa rohnya orang mukmin, rohnya orang yang beriman, ya, itu marhuna. Marhuna itu secara lughawi atau bahasanya itu apa ya, istilahnya itu tertawan, ya.
marhuna itu ay la tuqamu fi maqamil a'la. Ya. Tertahan ay la tuqamu fi maqamil a'la. Kalau tafsirannya itu para ulama kemudian menyampaikan la tuqamu fi maqamil a'la. Jadi mayit itu nafsul mukmin marhunatun ala zimmati dzaini, ketika sampai dibawa di alam kubur, di alam barzah, itu masih tanggungan hutangnya belum selesai. Artinya apa? Keluarganya lah kasih tanggung jawab. Nah, apakah pada saat waktu begitu orang meninggal dunia itu kudu langsung disaur dep? Tidak sih, tidak. Yang penting begitu ada orang yang meninggal dunia, itu langsung ada pihak keluarga yang tanggung jawab, sebagaimana yang dicontohkan dalam kasus, dalam hal ini Sayyidina Ali tanggung jawab terhadap hutangnya mayit. Ya, yang penting ada yang tanggung jawab. Ya. Jadi kalau sampai terjadi orang meninggal dunia itu tidak ada keluarga yang berani menyatakan utang-utangnya mayit itu yang tanggung jawab itu keluarga, maka resikonya itu sangat mengerikan. Ya, kasihan sekali. Nafsul mukmin marhunatun ala zimmati dzanihi. Bahwa rohnya orang yang mukmin, rohnya orang yang beriman, rohnya orang yang ahli ibadah sekalipun, itu la tuqamu fi maqamil a'la, akan nanti tidak ditempatkan di tempat yang mulia. Ketika pada saat waktu meninggal dunia, ala zimmati dzani, dia masih mempunyai tanggungan hutang sekecil apapun. Sekecil apapun. Ini yang mestinya memberikan motivasi ya. Kon mau jarin jaluk yang jaluk, mau jaring utang ya utang. Misalnya walaupun kon wis frenan, wis akrab ya, wis apa, tetap ya. Apalagi mohon maaf yang mungkin merantau ya, kadang kita punya teman satu kos ataupun satu asrama, wong luar Jawa, utangnya mau cari gemen utang, ternyata sekarang sudah terpisah. Ini juga problem lagi, bagaimana kalau kemudian kita nyaur utangnya 1.000 pan gonding Sumatera butuh 1 juta, kan repot tuh ya. Biaya untuk pulang pergi ke Sumatera nyauri utang misalnya ya, pan goleti ya, sementara harus diselesaikan, nanti penjelasannya menyusul. Nah ini kemudian saya sampaikan untuk lebih kita bersikap hati-hati. Jadi karena Rasulullah itu sendiri akan mensolati jenazah itu tidak bertanya ke wong ke solate kenteng apa ora takon ke wong kemudian puasane kenteng apa ora, apakah ke wong haji apa ora, apakah wong sing nglakoni ngetokna zakat apa ora, tapi yang ditanyakan ke wong diutang apa ora. Jangan. Makanya saya sampaikan bahwa wong ning alam dunia kuwe walaupun orang wong melarat atau wong sugih pun tanpa sadar ataupun secara tidak langsung dia itu juga punya tanggungan hutang. Ketika dalam kasus contoh wong lagi duwe gawe. Jadi sombong kalau ada mengatakan nyontor anda utang, jere siapa? Wong sampean wingi digawe sing ya istilahnya walaupun ora dijaluk. Buru-buru sedulure ngetokna misalnya ngapunten beras 1/2 kintal. Itu hutang loh. Walaupun walaupun orang ngomong, orang jaluk. Apa mana sing karuan waktu panduwe gawe ngomong tulung nyong disumbang kiye lah kowe tau wis parah kowe tau ya. Jelas kowe tau mung jaluk utang ya. Kita sing ora kemudian jaluk buru-buru kemudian disumbang 1/2 kintal. Kemudian misalnya nandok trongtong, kemudian ana minyak 5 kilo. Ya, wis pokoknya pirang-pirang. Itu semuanya termasuk hutang. Kalau hutang berarti harus selesai. Makanya saya mengkritik keras begini, ya. Bukan kon suatu saat kebetulan apa istilahnya termasuk wong sing diparingi uripe makmur sejahtera amin ya. Pokoknya wong tas sebenarnya kan ora perlu dadi wong sugih, sing penting cukup ya. Cukup nggo mangan, cukup nggo tuku motor, cukup nggo tuku mobil, cukup nggo tuku sawah kan ya kowe ya. Hari kemudian wong sugih kadang wong sugih utang ya kowe ya. Jadi begini. Itu kalau misalnya ada orang tua ya berpandangan begini, dia itu membagi-bagi sebelum dia meninggal dunia, sawahe wis diatasnamakan anak, pekarangannya wis diatasnamakan anak, umahe wis diatasnamakan anak.
Ini memang dalam satu pandangan itu baik, karena untuk meminimalisir ya, menyedikitkan daripada konflik barangkali setelah meninggal dunia anak-anak itu terjadi rebutan waris. Tetapi ini juga ada potensi bahaya. Potensi bahayanya apa? Mau dikandakna, wong tak orang mesti sapa ngerti pada saat waktu kemudian meninggal dunia dilala diparingi kemudian dheweke utang. Contoh, karena kemudian wis atas nama anak ya. Dhewek meninggal dunia ning rumah sakit dingin dirawat. Akhirnya utang. Ya otomatis karena dia itu pada saat waktu masih itu hutangnya atas nama orang tua. Lah pas meninggal dunia umahe wis atas nama anak. Sawahe wis atas nama anak, pekarangannya wis atas nama anak. Ya. Lah repote kalau kemudian keturunan ataupun anaknya itu dari bocah-bocah ataupun anak sing memang paham tentang yang namanya birrul walidain, yang namanya kemudian berbakti kepada orang tua, mungkin ketika ngerti wong tuane duwe utang itu tidak akan etang-etung. Ya. Ora kemudian memperhitungkan. Tapi umumnya mohon maaf sekali, ketika wong wis duweni daripada rumah tangga itu kan ada pihak lain, iya kan? Ya, anak mantune sing kadangkala anaknya kemudian pengen berjuang untuk kemudian go wong tuane, lah wis wong anake beki lagi butuh panggo sekolah kan ya wo ya, lebu kuliah segala macam. Jadi kalau misalnya dia itu masih punya rumah atas nama yang mati, itu mau tidak mau ahli waris tidak boleh mewaris sebelum nanti seluruh hutang-hutangnya mayit itu tersauri. Ingat-ingat. Jadi kalau misalnya mayit meninggal dunia itu masih meninggalkan daripada aset rumah, ya, itu rumah tidak boleh diwaris. Suka tidak suka rumah itu harus dijual. Entah itu dijualnya sama keluarga ataupun orang lain. Yang penting untuk nutupi hutangnya mayit. Itu kalau memang mayit itu masih duweni tirkah. Lah coba kalau kemudian rumahnya sudah atas nama anak, kemudian anak itu orang gelem kemudian berjuang. Anak itu orang gelem kemudian apa istilahnya itu, katakanlah itu dadagi. Ternyata dibiarkan orang tuanya itu menanggung hutang. Kayak apa orang tuanya itu waktu nanti di akhirat? Ini akan terjadi sebagaimana yang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mukmin marhunatun ala dhimmatinain. Jadi rohnya orang mukmin ketika pada saat waktu kemudian dibawa ke alam kubur, dibawa ke alam barzah, itu kemudian masih menanggung hutang, ya, dhimmati dzanihi, masih punya sangkut paut hutang dengan teman-teman, dengan saudara, itu maksudnya la tuqamu fi maqamil a'la. Maka dia itu tidak akan ditempatkan di tempat yang mulia. Sekalipun waktu ning alam dunia ini termasuk orang yang ahli ibadah. Ya kalau maksudnya itu tidak ditempatkan di tempat yang mulia, berarti akan ditempatkan di tempat karo wong-wong sing ahli maksiat. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Bayangkan, ini kalau kita telisik dan kita perdalam ya, hal seperti ini itu memang tadi bahasa saya di awal itu memang mengerikan. Ya. Dan sekali lagi, itu tidak ada pembatasan nominal hutang yang seperti apa. Yang penting hutang ya hutang. Termasuk saya katakan kalau anak itu niatnya ataupun mau jari ke wong tua hutang ya hutang. Contoh begini, kan ya kalau masih ngintil atau ikut orang tua itu kan saya kira nggak ada istilah hutang menghutangi ya. Ini bagi wong anak-anak yang sudah mandiri, sudah punya keluarga, iya kan? Ini wong tuane nglelesi, mak bahasa neta ya aku nyong disili duit to mak 5 juta misalnya ya. Seduluriane lah kasih ngerti. Nah kebetulan sawise maneh ninggal dunia, bagaimana? Ya hukumnya tetap disaur. Lah kan manene dewek. Walaupun maneh dewek itu ya kan ada hak keluarga yang lain, ya kan? Anaknya 5, sing utang sampean ya, sing utang misalnya salah satu dari anak 5, utang misalnya 10 juta lah katakanlah, itu masuknya tirkah.
Jadi andaikan kemudian warisan nanti dibagi, ini yang orang hutang 10 juta itu berarti nanti tinggal dihitung oli warisannya sapiranan, anggar oli warisannya 50 jutaan berarti dia hanya dapat 40 juta karena sudah ada 10. Kowe maksudnya kayak gue, paham apa ora? Lah ini, tapi kan umumnya lah rumangsa utangnya karo wong tua, anggar bisa bebur kan ya gue ya. Ya kalau memang wong tuane wis ngomong ya wis takburna orang masalah karena sudah ada ijab kabul. Tetapi kalau kemudian wong tuanya belum pernah membebaskan hutang maring anake, maka selama itu pula hutang itu tetap hutang walaupun karo wong tuane. Ini tentunya contoh bagi orang-orang anak yang sudah mandiri, yang ngersing kayak jomblo kayak sampean-sampean kan bisa olah kaetang etungan oh ya. Jadi misalnya wis duwe rumah tangga segala macam. Karena sekali lagi yang 10 juta itu juga menjadi hak saudara-saudara yang lain, bukan kamu satu-satunya anak. Ini ya kecuali kamu itu anak lanang siji-sijine. Karena nggak anak lanang siji-sijine itu ketika wong tuane meninggal dunia pewaris tunggal, ya. Jadi seluruh harta warisannya itu nanti jatuh sama anak. Kalau anaknya anak laki-laki, beda kalau anak perempuan, ya. Masalah gini, kalau misalnya ada orang meninggal dunia, dia itu hanya punya anak perempuan, ini secara hukum, ya. Itu adik kakaknya mayit itu berhak mendapatkan warisan. Secara hukum loh. Ya, misalnya ada orang namanya ambil contoh misalnya si Abdullah misalnya. Abdullah itu misalnya punya anak satu tunggal Fatimah. Ini saya melihat kajian hukumnya bukan melihat adat istiadat. Abdullah punya anak namanya Fatimah. Nah ini. Abdullah itu kebetulan orang yang berada. Ya, akhirnya Abdullah itu meninggal dunia, ya. Ya pokoknya orang tuanya si Fatimah itu meninggal dunia semua. Lah si Fatimah anak tunggal perempuan itu tidak mewaris semua ini. Beda dengan anak laki-laki. Karena nanti karena si Abdullah itu hanya punya anak perempuan, nanti yang berhak untuk mendapatkan waris termasuk adalah adik kakaknya orang yang meninggal dunia. Nah ini. Ini kalau memang kalau memang dia itu keturunannya atau ahli warisnya adalah perempuan. Tapi kalau misalnya ahli warisnya itu laki-laki, walaupun hanya satu, ini makanya IPP harus dicatat ini. Yang penting punya anak tunggal satu ya, orang tuanya berarti itu mesti jatuhnya sama anak laki-laki semua. Kenapa? Otomatis kakak adiknya itu mahjub, ya, mahjub itu terhalang, ya. Jadi terhalang. Jadi keberadaan ahli waris laki-laki itu akan menghalangi dari yang lain sebagaimana kakak adiknya mayit. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak bisa menghalangi, ya. Jadi suka tidak suka berarti nanti mau tidak mau ya kakak adiknya daripada orang yang meninggal dunia itu mesti mendapatkan. Ini bicara hukum, tidak bicara tentang kenyataan, ya. Kalau bicara kenyataan tak mungkinlah mana ya kok ya misalnya ngapunten ya. Mohon maaf ini. Nah, ini saya sampaikan ya, kenapa persoalan masalah fidyah ini saya ulangi lagi karena ini supaya kita tidak salah paham, ya. Karena mestinya dalam kasus masalah orang yang meninggal dunia itu masalah fidyah andaikan mau disisihkan, oke gak apa-apa. Tetapi kita jangan menghilangkan substansi. Substansi itu apa? Persoalan yang penting yaitu persoalan masalah hutang. Karena akibat dampak yang ditimbulkan itu bahasa saya itu tadi mengerikan. Kalau memang tidak ada anak atau keluarga yang tanggung jawab. Kita mengambil satu pelajaran dari Sayyidina Ali. Ya, beliau itu berani tanggung jawab dari utangnya mayit, ya. Padahal tidak ada punya hubungan apapun. Karena waktu itu ketika tidak ada yang tanggung jawab untuk kemudian menyayar hutangnya mayit, Kanjeng Nabi tidak mau menjadi imam sholat jenazah. Belajar dari kisah yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, kita harus hati-hati. Jadi kon mau jarening kancane jaluk yang jaluk, ya. Aja bahasane meneh nyong hutange 10.000, nganti saiki kemudian orang nyaur. Dan yang sangat ngeri dan mengerikan sekali, ini terakhir ketika nanti maksudnya imbas daripada orang hutang itu ketika di akhirat, ya. Jadi wong sing utang
dari hukumnya itu adalah zolim. Wong sing diutangi ya tapi ora disauri itu madlum. Besok wong sing dizolimi kuwe maring wong sing utang tapi ora nyaur itu bakal dituntut di hadapan Allah pada saat waktu apa istilahnya hari pembalasan. Jadi wong sing ngutangi itu nuntut minta keadilan maring Gusti Allah. Gusti, ya si fulan gemien maring nyong mau jare utang 10.000 tapi nganti meninggal dunia ora pernah nyaur. Saya minta keadilan. Dan ternyata yang dituntut itu bukan nanti si fulan diminta untuk menyauri kembali, tidak. Tapi yang mengerikan itu tuntutannya bahwa wong-wong sing gemien pernah utang tapi orang nyaur, ibadahnya, amal baiknya itu ditransfer, dipindah. Bayangkan. Sing rekasa yang kemudian susah itu kamu, yang sholat kamu, yang puasa kamu, yang haji kamu, tetapi pahalanya begitu entengnya dipindah karo wong sing gemien pernah ngutangi tapi ora disauri. Makanya kelak pada waktu nanti di hari pembalasan banyak orang yang termasuk dalam kategori muflis. Pahalanya dinek-nek karo wong liya. Ini yang saya katakan mengerikan sekali. Sekarang coba kalau kemudian saya ajukan sebuah pertanyaan, apakah kita tidak? Kalau tidak berarti kalau hutang itu konsisten. Ya berarti nulung wong-wong lagi hutang ya. Konsisten. Ya. Jadi karena begini ya, mohon maaf ya. Kan kalau dalam bahasa istilah kadang sing luwih galak malah wong sing diutangi dudu wong sing nagih utang. Dongeng sing luwih galak wong sing nagih utang. Tapi kalau dalam meme ataupun dalam apa kan malah justru katanya sing luwih galak itu wong sing ditagih. Ini artinya kalau ini apa istilahnya sebuah apa strategi supaya orang ditagih utang itu bahaya. Bahayanya apa kalau kemudian ternyata orang yang pernah menghutangi itu ya sudah itu resiko ya. Resiko bukan berarti dia itu membebaskan, tetapi dia itu sudah lelah. Akhirnya wis ditanggung dewek. Itu resikonya besok itu wong sing kaya kue, orang-orang sing bedut, orang-orang yang tidak punya komitmen ya untuk menyair hutang, hebatnya apapun walaupun dewek itu nganti bisa wong istiqomah tobat tapi kemudian hakul adaminya belum selesai, besok ibadah itu akan dibagi karo wong-wong liya, termasuk di antara dibagi kue wong-wong sing kemudian ngutangi tapi ora disauri. Ini efek masalah mayit orang disauri utange. Lah kalau masalah orang dividya itu enggak masalah. Jangan punya pikiran kalau orang itu dulu pernah meninggalkan sholat 5 waktu terus difidyai, terus orang itu tidak termasuk wong sing tarikus sholat, dosa tarikus sholatnya masih ada. Ya, contoh misalnya, anak wong kemudian ya sugi-sugi nemen misalnya. Katakanlah uangnya enggak terbatas sampai 7 turunan tidak habis. Waktu meninggal dunia itu tidak pernah sholat. Akhirnya saputan kemudian misalnya sugi, sehingga sampai umur 70 tahun dikalkulasi vidyae misalnya kan. 5 waktu itu kan misalnya 3,5 kilo kan. 1 mud itu kan 1 sholatan. Akhirnya dikalkulasi 3,5 kilo kali kemudian 300 hari misalnya. 300 hari kemudian dikalikan 70 dulu. Hari dulu 1 tahun no ya. Ya, walaupun misalnya sampai berapa ratus ton dikeluarkan. Ingat, sekali lagi ingat saya sampaikan di dalam pengajian kitab Irsyadul Ibad, bahwa fidyah itu bukan berarti menggugurkan daripada dosa orang meninggalkan sholat, tidak. Ya, fidyah itu layaknya daripada sodakoh ya. Ini adalah bagian transfer pahala. Catat ini. Jangan punya anggapan dengan kemudian nanti sudah memfidyahi, maka wong sing gemien pernah ninggalkan sholat, dosa tarikus sholatnya akan kemudian hangus. Salah, saya katakan dengan tegas. Tidak. Sehingga artinya kalau misalnya umpama orang itu tidak mampu fidyah, tidak dipaksakan. Andaikan toh kemudian misalnya mampu,
firqahnya banyak, tidak difidyah juga tidak masalah. Ini kalau fidyah, beda dengan masalah hutang. Ini dengan masalah hutang. Ya, saya cukup ya. Ini kita bahas masalah panitia. Ya, masih ada waktu ini. Lumayan walaupun 10 menit. Ya. Nanti kalau nggak dibahas kasihan yang bertanya. Begini, kita harus tahu dulu tentang amil secara hukum itu apa. Ya, definisinya apa? Karena kalau kemudian kita tidak tahu definisi amil, itu tentunya akan banyak orang-orang yang ya mengklaim menjadi amil. Bahasa mengklaim ngaku-ngaku dengan amil yang hukum yang sara-sara itu kan beda kan ya. Di dalam konteks hukum yang namanya amil itu bisa tergolong dari asnaf 8 ya. Ini man intasoba al imam. Ini harus kita catat, harus kita garis bawahi. Jadi amil ini orang yang direkom, orang yang kemudian diberi mandat oleh kemudian pemerintah untuk mengelola daripada zakat. Terus yang dimaksudkan mengelola zakat, cakupannya luas. Bukan hanya mengelola zakat fitrah. Kalau mengelola zakat fitrah kan durasi waktunya paling lama 4 jam, iya kan? Ya katakanlah maghrib itu jam 6, jam 10 kalau seluruhnya sudah selesai, ya kan? Nggak ada lah orang memberikan zakat fitrah sampai jam 11, jam 12 malam itu saya kira nggak ada. Kecuali mungkin kebetulan tadi malam ya mau memberikan rumahnya sudah tertutup atau mungkin sedang kosong. Itu kan pagi harinya masih boleh, nggak masalah. Ya. Jadi sekali lagi harus dipahami. Amil yang secara sara itu man intasobau al imam, orang-orang yang mendapatkan rekomendasi, mendapatkan daripada wewenang oleh pemerintah, oleh imam untuk mengelola zakat apapun, mulai zakat tijarah perdagangan, kemudian zakat zuru itu pertanian, kemudian juga zakatnya emas dan perak, zakatnya ternak, ya. Ternak itu kebetulan yang dimaksudkan di sini hanya terbatas yang kalau di dalam hukum dinamakan al-an'am. Ya, hewan peliharaan ternak itu maksudnya al-an'am itu sapi, sejenis sapi itu kerbau, kemudian kambing ya. Komoditas jual beli, maka nanti zakatnya kuda bukan dari zakat ternak tetapi dari zakat tijarah. Paham apa enggak? Contoh misalnya begini. Mau kan di kandakna ya sekaligus bahas masalah zakat yang non fitri. Zakat yang selain daripada apa istilahnya zakat fitrah itu kan macam-macam. Di antaranya juga ada zakat peternakan. Nah, zakat peternakan itu ternyata ternak yang wajib dizakati kan terbatas. Hanya kelompok daripada sapi. Sapi itu memasukkan kerbau. Kerbau itu bahasa Jawanya bahasa Arabnya itu jamus. Kalau sapi kan bakoroh sapi betina. Ya kan? Makanya kan surat Baqarah itu sebenarnya surat yang menyampaikan atau yang istilahnya menceritakan, mengisahkan tentang persoalan masalah hal apa istilahnya itu kejadian pada saat waktu Nabi Isa ya. Baqarah ini. Kemudian termasuk adalah kambing, kemudian onta. Nah, ini. Nah, sekarang persoalannya begini. Ada orang ternak misalnya ya. Misalnya itu ternak ayam broiler ataupun ayam negeri sampai ada ratusan ribu. Itu kan hasilnya kalau ada ratusan ribu berarti ratusan juta, ya kan? Berarti hukumnya tidak zakat. Iya, kalau melihat tentang dzatiyah daripada bentuk binatangnya. Tapi karena kemudian ayamnya itu digunakan untuk komoditas, untuk jual beli, berarti larinya itu adalah zakatnya zakat tijarah, berarti dagang ayam diperdagangkan. Jadi kalau memang ditanyakan itu memang para misalnya ya wong Korea kan itu andekan muslim ratusan ribu itu kan wong Korea kan, itu memang kalau dilihat dari tidak wajib zakat Islam ya.
Tetapi hukum zakatnya itu dibidik dari bukan persoalan binatangnya, tetapi dari komoditas dijadikan sebagai istilahnya jual beli. Lah, nanti itu masuknya ke roh. Zakat tijaroh itu 2,5% atau 1/40. Ini harus dipahami. Nah, dalam hal ini termasuk dia itu menampung zakat, kemudian menarik zakat, memberikan zakat, dan jangka waktunya itu berarti sesuai dengan SK. Kalau SK-nya misalnya pemerintah 5 tahun, berarti amil itu kerja 5 tahun. Ini amil yang resmi, amil yang memang kan bagian zakat. Itu saja begini kan ya. Kalau bagaimana kalau Basnas, yaitu mungkin yang lebih mirip Basnas. Cuma sepengetahuan saya dapat insentif ya. Atau bahasanya apakah memang insentif zakat yang dikelola atau apa, tapi setahu saya itu dapat insentif. Ya ini. Nah, apapun orangnya atau kesimpulannya, ketika pada saat waktu malam hari raya Idul Fitri tidak pernah dia itu mendapatkan pernah mendapatkan mandat, tapi kemudian mengkondisikan lingkungan misalnya musola masjid, kemudian mengikrarkan diri untuk nanti mengelola zakat fitrah, itu namanya bukan amil tetapi namanya panitia. Bahasa hukumnya itu namanya mutabari. Mutabari itu apa? Sukarelawan. Saya tanya, misalnya ada gempa, terus ada sukarelawan, motivasinya bayaran atau tidak? Kalimat sukarelawan itu apakah ada orientasi keuntungan? Pasti wong wet niate sukarelawan, berarti memang motivasinya bukan karena keuntungan bayaran. Andaikan toh misalnya oleh semacam gampangan uang lelah, itu ya memang bukan masalah, tetapi motivasinya bukan bayaran. Panitia itu sukarelawan, artinya kalau sukarelawan itu tidak berhak mendapatkan bagian. Lah kalau toh misalnya oleh uang lelah ya wajar lah, sekedar ngotuku rokok, tapi aja ngerundeng. Ya sing kongkon siapa? Kan ya wong SK amil itu harus dari pemerintah. Nah sampean itu hanya yang mengkondisikan. Ini harus disosialisasikan di masyarakat supaya apa? Jangan sampai kemudian ada orang yang tanpa sengaja karena ketidakpahaman memakan harta yang bukan miliknya. Rumang sana kan dewek amil karena wis mengkondisikan, tapi jebule secara hukum bukan amil. Kenapa? Amil itu bukan wong sing ngangkat awake dewek, bukan orang yang mengangkat dirinya, tetapi kemudian diangkat. Lah yang terjadi di musola, masjid ataupun kemudian di lingkungan apapun, di lembaga ngapunten nggih, organisasi apapun, itu kan mengangkat dirinya. Tidak pernah dia itu mendapatkan SK. Tidak pernah kemudian mendapatkan wewenang. Dan SK itu bukan hanya mengelola zakat fitrah yang hanya 4 jam, tetapi mengelola zakat seluruhnya dalam jangka waktu durasi yang lama. Ini amil yang dimaksudkan yang sesuai dengan amil-amil syar'i ataupun secara hukum. Sehingga saya minta dan saya mohon ya, bahwa kalau kemudian kita bukan termasuk dalam kategori amil, ya otomatis jangan sampai kita berani untuk menyisihkan atas nama amil. Ya. Kalau tadi sudah saya katakan, kalau ada kemudian mendapatkan ujratul misli ala kadarnya atau uang lelah, itulah wajar wong sebagai penghargaan. Tapi kalau kemudian nanti bagian amil berarti dia menyisihkan. Kalau bagian amil itu memang kan bagiannya, andaikan untuk fakir miskin 1 kintal, bagian amil itu 1 kintal itu halal. Boleh. Itu andaikan amil secara resmi. Kalau ini kan ilegal kan ya. Persoalannya itu kan bukan amil yang resmi ya. Makanya ini harus diluruskan, harus dengan legawa. Jangan melihat yang berbicara itu siapa, tetapi saya hanya menyampaikan. Karena kadang-kala orang itu lah wong sing mula bekaya kowe, persoalannya kan repot toh ya. Kalau nanti dibenturkan dengan tradisi kebiasaan itu, aduh, ini memang saya itu angkat tangan ini, ya. Jadi kita kalau melihat hukum itu jangan melihat tradisi, tapi melihat tentang ada referensinya atau tidak. Ini saya pertanggungjawabkan loh ngaji ini. Artinya saya sampaikan itu tidak main-main. Sebagaimana persoalan masalah fidyah serius loh.
Saya lebih kemudian menekankan lagi supaya tentang persoalan masalah fidyah ini kan bukan hanya didengar oleh Ibnu PPNU, barangkali ada yang iseng ataupun mendengarkan, kan siapa tahu ada pemahaman kan ya, ada pencerahan lah. Ada pencerahan. Ini yang memang harus dipahami. Nah itu. Jadi makanya dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang ada pada saat waktu malam hari raya Idul Fitri, entah di musola masjid, sekali lagi itu bukan amil resmi, bukan amil secara syar'i, tetapi itu adalah panitia zakat fitrah, atau dalam bahasa hukumnya itu mutabari. Mutabari itu adalah sukarelawan, artinya otomatis kalau sukarelawan kan motivasinya adalah membantu atau perjuangan. Kan begitu kan ya? Kalau sukarelawan loh, kalau sukarelawan misalnya ada gempa bumi atau ada bencana, kan ada sukarelawan. Ya, sukarelawan itu enggak minta apa-apa, malah nyumbang kadang-kala. Nah ini yang perlu dipahami. Ya, dengan demikian itu kan kita tidak akan terjadi misinterpretasi. Misinterpretasi itu salah menafsirkan pengertian amil. Jadi amil itu syarat mutlak man intasoba al imam. Jadi orangnya itu harus mendapatkan rekomendasi, mendapatkan mandat dari pemimpin ataupun kemudian dari imam untuk mengelola zakat secara keseluruhan. Baik zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat daripada emas perak, ataupun zakat pertanian, ataupun zakat rikas, ya. Dan yang muncul sekarang itu ada zakat yang kemudian di kalangan orang sekarang zakat profesi, ya. Tapi karena waktunya sudah habis ya, mungkin insya Allah. Ini profesi itu kan karena begini, di Kabupaten Tegal saja ini sebagai ambil contoh. Kalau nggak salah kalau PNS kan langsung dipotong, ya katanya untuk masuk ke BAS, ya Basnas. Lah sering banyak orang menanyakan, Pak Kiai, itu yang saya mendapat potongan itu yang apakah itu termasuk zakat atau sekedar sodako biasa? Untuk jawabannya kita menunggu hari Senin yang akan datang, ya. Karena itu memang betul, kalau di Kabupaten Tegal itu kan gaji PNS itu kan ada potongan, dan potongan itu memang dimasukkan ke BAS, Badan Amil Zakat, ya. Nah, cuma kemudian apakah itu masuk zakat atau tidak, ataupun masuk sedekah, ya nanti karena waktunya sudah habis, pembahasannya insya Allah pada waktu Senin yang akan datang. Masih belum Lebaran ya? Senin. Masih lama. Kalau Lebaran ini kan nggak terasa maksudnya. Nah, kalau kita memang nyaman sekali sebenarnya kondisi puasa seperti ini ya. Mungkin orang rungsang nemen wong ning mall ya. Untuk mungkin puasa ini kan ya lain dengan yang mungkin kalau mungkin menjelang 10 hari Lebaran kan, kalau puasa sebelumnya wong tua rebiek ya. Pan badanan mikirnya mungkin untuk tahun ini tak nggak seheboh ya. Lebih khusyuk ya. Ini hikmahnya seperti itu. Ya insya Allah nanti minggu depan, dan barangkali mungkin ada pertanyaan yang tersisa, Mas Aldi nanti bisa WA dikirimkan ke saya walaupun tidak langsung. Nanti akan saya kupas dan saya kaji Senin yang akan datang, termasuk masalah zakat profesi, apakah ada atau tidak. Insya Allah akan saya jelaskan secara mendalam pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Akhirul kalami, ada kesalahan, kekurangan, kula nyuwun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.